Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga teman-teman sekalian menjadi sebab turunnya rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu dakwah. Secara bahasa, dakwah berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah usaha mengajak manusia menuju jalan Allah, kepada kebaikan dan kebenaran, serta menjauhkan dari kemungkaran demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Dan terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Dan ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dakwah adalah jalan menuju keberuntungan. Orang yang berdakwah bukan hanya memberi manfaat kepada orang lain, tetapi juga menyelamatkan dirinya sendiri. Dakwah adalah tanggung jawab bersama. Teman sekalian, seringkali kita berpikir bahwa dakwah hanyalah tugas para ustadz, kiai, atau dai. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat," dan itu dari hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki peran dalam dakwah. Sekecil apapun ilmunya, seorang ayah berdakwah kepada anaknya, seorang ibu berdakwah melalui kasih sayangnya, seorang pelajar berdakwah dengan akhlak dan kejujurannya, dan seorang pemimpin berdakwah dengan keadilannya. Dakwah adalah amanah mulia yang Allah titipkan kepada setiap muslim tanpa terkecuali. Dakwah bukan sekedar ceramah, bukan pula harus duduk di mimbar atau memegang mikrofon. Dakwah dimulai dari hati yang ingin mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Kadang, satu senyuman yang tulus, satu kalimat lembut untuk menenangkan hati saudara kita, atau satu ajakan sederhana kepada keluarga agar mendirikan sholat, itu sudah termasuk dakwah yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW mencontohkan bahwa kekuatan dakwah yang paling indah adalah akhlak yang baik, yaitu sabar ketika disakiti, lembut ketika dinista, dan tetap jujur dalam setiap keadaan. Maka, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadikan diri kita cermin kebaikan, yaitu menjaga lisan dari menyakiti, menjaga hati dari iri dan buruk sangka, menjaga perilaku agar menghadirkan ketenangan bagi orang lain. Karena setiap langkah kecil menuju kebaikan akan menjadi cahaya bagi diri kita dan orang di sekitar kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menyampaikan kebenaran dengan hikmah, menyemai kebaikan dengan kelembutan, dan istiqomah dalam dakwah di jalan Allah. Nah, di era digital seperti sekarang, dakwah memiliki medan yang sangat luas. Media sosial, tulisan, video, dan percakapan sehari-hari bisa menjadi sarana dakwah. Namun, kita harus berhati-hati agar dakwah tidak berubah menjadi hujatan, provokasi, atau perpecahan. Dakwah harus membawa kedamaian, persatuan, dan rahmat, sebagaimana Islam adalah rahmatan lil alamin. Dakwah juga merupakan kewajiban setiap muslim sebagaimana diperintahkan Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 untuk menyeru manusia kepada jalannya dengan penuh hikmah, kelembutan, dan nasihat yang baik. Adalah sebuah perjalanan yang panjang yang tidak terbatas pada mimbar atau panggung ceramah saja.
tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari, di mana setiap kata yang kita ucapkan, setiap sikap yang kita tunjukkan, dan setiap amal yang kita lakukan menjadi cerminan keimanan, sehingga dakwah itu dapat hadir melalui senyum yang menyejukkan hati, melalui kesabaran yang menahan amarah ketika diuji, melalui kejujuran dalam bekerja meski tidak ada yang melihat, melalui kelembutan dalam menasihati keluarga tanpa menyakiti perasaannya, melalui keteladanan dalam menjaga sholat, serta melalui kemampuan kita menahan diri dari sikap menghakimi dan merendahkan orang lain. Karena Rasulullah SAW yang menjadi teladan terbaik dalam berdakwah menunjukkan bahwa akhlak yang indah lebih kuat dalam melunakkan hati dibandingkan ribuan kata. Sebagaimana terbukti dari kisah-kisah orang yang masuk Islam hanya karena melihat kejujuran dan kemuliaan beliau. Dan ketika kita menapaki jalan dakwah di zaman modern yang penuh tantangan seperti derasnya arus media sosial, perbedaan pendapat yang sering memecah belah, serta munculnya berbagai ide dan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Islam, maka kita dituntut untuk semakin bijaksana, semakin sabar, semakin selektif dalam menyampaikan informasi, serta semakin teliti dalam menjaga lisan agar tidak menebar fitnah, kebencian, atau ucapan yang memecah persaudaraan. Sebab dakwah bukan sekedar menyampaikan kebenaran, tetapi juga menyampaikan dengan cara yang benar, dan bukan sekedar mengajak kepada kebaikan, tetapi juga menjaga agar hati pendengar tidak terluka. Sehingga dakwah menjadi jembatan kasih sayang yang memperkuat ukhuwah, bukan alat untuk merasa lebih suci atau lebih benar dari orang lain. Apalagi karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadisnya bahwa siapa saja yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala yang seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, yang menunjukkan betapa besar keutamaan dakwah, betapa luasnya pintu pahalanya, dan betapa dakwah bisa menjadi amal jariyah yang terus mengalir meski pelakunya telah tiada. Sehingga seharusnya setiap kita mulai menyadari bahwa dakwah tidak harus menunggu kita pintar, tidak harus menunggu kita sempurna, dan tidak harus menunggu kita mampu berbicara di depan banyak orang. Tetapi kita bisa memulainya dari hal-hal yang paling kecil dan paling sederhana, seperti mengingatkan teman untuk sholat, menunjukkan etika Islam di tempat kerja, menghormati orang tua dengan santun, dan menyebarkan kebaikan di media sosial dengan memastikan bahwa informasi itu benar dan bermanfaat, serta menjadi pribadi yang penuh kesabaran ketika menghadapi perbedaan. Karena perbedaan seringkali bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disikapi dengan bijak. Dan ketika langkah-langkah kecil ini dilakukan dengan keikhlasan, kesungguhan, serta harapan agar Allah meridhoi setiap usaha kita, maka Allah akan memudahkan jalan dakwah itu, membuka hati manusia, serta menuliskan pahala yang tidak terputus. Sebab dakwah bukan sekedar aktivitas lisan, melainkan perjalanan rohani untuk memperbaiki diri dan mengajak orang lain berjalan bersama menuju ridha Allah, yang pada akhirnya menjadikan hidup kita lebih bermakna, menjadikan masyarakat lebih damai, dan menjadikan agama ini dipahami bukan hanya melalui teks, tetapi melalui keteladanan nyata, sampai akhirnya kita memahami bahwa dakwah adalah bentuk cinta kita, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama manusia yang kita harapkan akan berkumpul bersama dalam keadaan beriman di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Dan karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh menjaga dakwah ini dengan kelembutan, kesabaran, ketulusan, dan akhlak yang mulia, agar setiap langkah kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah berusaha menjadi bagian dari penyambung cahaya kebenaran yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya.
Nah, sebelum berdakwah itu kepada orang lain, marilah kita berdakwah kepada diri sendiri dulu. Jangan sampai kita mengajak orang berbuat baik sementara kita sendiri lalai melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, "Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?" Nah, itu terdapat dalam Quran surah As-Saff ayat 2. Ayat ini juga menjadi pengingat agar dakwah kita dimulai dari perbaikan diri. Nah, marilah kita niatkan mulai hari ini untuk menjadi pendakwah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan diri kita cermin Islam yang menenteramkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menyampaikan kebaikan, menjauhi keburukan, dan menjadi muslim yang bermanfaat bagi sesama. Semoga Kultum Sukab ini menjadi pengingat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.